lukanya yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah datang pada hari ini dari channel mana saja, yang jelas dalam channel Jejak Sejarah dan Religi yang hadir pada hari ini. Jadi panjenengan semuanya pada hari ini berada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan tepatnya yaitu di Gua Lumbung. Gua Lumbung yang bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya pembuangan di zaman itu adalah ex G30 SPKI, seperti itu. Jadi ada dipusatkan di Gua Lumbung, dan Gua Lumbung ini adalah sebagai saksi sejarah, dan pada kala itu yang menjadi pelaku sejarah atau korban pada saat itu adalah mbah saya sendiri, seperti itu. Dikisahkan pada zaman itu, diceritakan mbah saya itu bertemu dengan seseorang karena di zaman tahun 65 adalah semua sumber itu adalah fitnah seperti itu. Jadi ada kalanya pada zaman itu ada orang yang suka dan tidak suka kepada pihak-pihak tertentu di zaman pada saat itu, seperti itu. Dan yang menjadi korban pertama adalah mbah saya, seperti itu, dan kejadian itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Dan akhirnya mbah saya itu dimasukkan ke dalam gua ini kira-kira jam sekitar setengah 10 pagi, dan dijatuhkanlah mbah saya di lubang yang sebelah selatan yang dekat dengan jalan raya itu. Karena lebar dari jalan gua ini kurang lebih sekitar 50 meter, luasnya persegi 60 meter persegi, seperti itu. Dijatuhkanlah mbah saya di sebelah selatan jalan raya. Ternyata mbah saya di waktu itu diperkirakan menurut beliau yang sudah menjatuhkan mbah saya itu dikira sudah meninggal, seperti itu. Ternyata mbah saya belum meninggal. Sampai mbah saya melihat lagi, di saat itu pihak orang yang menjatuhkan mbah saya ke dalam gua itu ternyata masih ada di atas, dan mbah saya berpura-pura sudah meninggal. Padahal mbah saya masih hidup dan semua tubuhnya penuh dengan darah, seperti itu. Dan sampai saat ini mbah saya masih ada bekas lukanya, yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Jadi selamatlah mbah saya. Akhirnya mbah saya itu merangkak dari selatan menuju ke utara sampai keluar ke gua ini, ya posisinya di atas ini. Dan alhamdulillah saat itu dengan banyaknya duri-duri yang ada di dalam gua tersebut yang namanya Gua Lumbung, mbah saya sama sekali tidak terluka oleh duri yang ada di situ. Akhirnya mbah saya itu lari keluar ke sini, mengarah ke arah barat kurang lebih 150 meter dari tempat saya berdiri ini, dan mbah saya diselamatkan oleh orang lain dan dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Jadi Gua Lumbung ini adalah saksi sejarah di tahun 65, dan pelaku sejarahnya atau yang menjadi korban adalah mbah saya sendiri. Alhamdulillah pada saat ini mbah saya masih selamat, masih diberikan keberkahan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita sejarah yang ada di seputaran daerah Pantura, tepatnya di Paciran, Lamongan, seperti itu. Dan tak lupa juga bahwa di sepanjang jalan Pantura ini ada juga yang namanya yaitu Tanah Patok Mayit, seperti itu. Karena banyak sekali tempat-tempat eks pada zaman itu, sampai banyak sekali kuburan atau makam-makam di sepanjang jalan ini, dan tidak semua tempat ini bisa dibuat untuk usaha kerja. Jadi sampai dibilang adalah Tanah Patok Mayit. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada jenengan, seperti itu adalah kisah singkat dari cerita Gua Lumbung yang ada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Pak mau tanya, yang artinya gua ini setelah mbahnya bapak itu dibuang,
itu masih tetap untuk pembuangan mayat ex-PKI seperti itu? Setelah itu karena sudah di zaman itu adalah zaman reformasi ya, sebelum reformasi, di zaman itu Orde Baru, betul, Orde Baru sudah tidak dipakai lagi karena ini adalah bisa dikatakan tempat galian fosfat atau bahasa orang sini batu gambrang seperti itu, dan diambil yaitu kotoran kelelawar yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah bapak saya adalah orang yang mengambil mayat-mayat yang ada di dalamnya sini. Yang mengevakuasi adalah orang tua saya ikut pada zaman itu, seperti itu. Kira-kira korbannya itu laki-laki, perempuan, sama anak apa gimana, Pak? Kalau mbah saya laki-laki dan teman dari mbah saya itu adalah perempuan. Beliau sebenarnya tidak korban karena beliau suaminya itu sudah menjadi korban saat itu, dan beliau karena tidak ingin menjadi korban selanjutnya, dia pura-pura dengan melumuri badannya dengan darah suaminya, seperti itu. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Gua ini sampai tembus ke bawah jalan raya itu enggak, Pak? Persis di sebelah utara jalan raya tembusnya, kurang lebih 60 meter persegi lah. Enggak sampai di bawahnya gitu? Enggak sampai menyeberang ke jalan raya. Dan untuk di bawah itu, betul. Al-Kucunya sendiri dari warga daerah tempat sini? Gimana? Untuk Al-Kucu eksekusinya? Maaf, sebenarnya kalau ditanya masalah seperti ini, sebenarnya saya nggak mau bilang gitu. Oh, gitu ya? Karena masalah ini adalah fitnah zaman dulu seperti itu. Seperti itu. Jadi itu hanya sebuah cerita yang bisa saya sampaikan pada jenengan seperti itulah, dan jangan sampai terulang pada saat zaman kita sekarang. Oke, udah ya. Terima kasih Pak Agus waktunya ya. Oke, sama-sama. Oke, kita langsung masuk aja ya. Aduh. Sepertinya ini ya, kayak semacam ambrol gitu loh, ke dalam gitu. Lubangnya sangat raksasa. Kita akan masuk. Karena keluarnya sudah keluar. Tuh Pak, sampai tengah situ aja Kang. Kita melihat itu loh, tembus kan. Ada sebuah ventilasi di tengah-tengah itu. Unik. Center Kang, center nih banyak Kang. Ini tempat maghrib ya. Tuh, besar sekali. Ini kelelawar sudah tidak ada kan? Karena memang sudah keluar. Itu tidak jalannya kan. Oh, ini malam ya. Iya, Mas. Macan yo. Oh iya, macan tutul. Kulit macan tutul. Center kan kalian. Center kuwi sing dipun ono. Sampai atas juga. Loh, Itu loh berlubang-lubang. seperti macan. Kotorannya. Saat gelap itu teman ya. Gelap gelita. Banyak ruang ternyata di sini. Cuman kita nggak bisa itu ya maksimal. Itu ada ruangan lagi itu. Coba sana. Apa sana? Sana, sebelah sana.